dan saudara-saudara. Mari kita awali acara kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu kita mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Bapa. Kami haturkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Terlebih karena sore hari ini kami boleh berhimpun melalui sarana ini untuk bersama-sama meneguhkan, menyegarkan persiaran kami di dunia ini dengan mendengarkan paparan dari Romo Sabto, dengan menggunakan sarana musik, sarana-sarana yang Engkau sediakan di dunia ini untuk kami bertumbuh menjadi pribadi yang lebih sehat, seturut kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi Romo Sabto yang akan menyertai kami, berkati juga beliau dengan Roh-Mu sendiri, tapi juga bukalah mata hati dan pikiran kami agar kami mampu menerima dengan baik apa yang akan dipaparkan kepada kami, sehingga kami akan sungguh semakin bertumbuh dalam kehendak dan rencana-Mu. Berkati juga sarana-sarana yang akan kami pakai, sehingga akan memperlancar proses perjumpaan kami pada sore dan malam hari ini. Saya mohon berkat juga bagi saudara-saudara kami, komunitas, dimanapun mereka berada, Engkau berkati mereka dengan damai dan sejahtera. Tuhan, kami percayakan seluruh acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu, dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Juwarto untuk doa pembukaannya. Berikutnya, waktu dan ruang Zoom saya serahkan ke Bu Magda untuk memberikan kata sambutan. Silahkan Bu Magda. Ya, terima kasih Mbak Novia. Selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat malam, berkah dalam. Saya mewakili pengurus CLC Jogja mengucapkan terima kasih bahwa Romo, Bapak Ibu, dan saudara sekalian menyempatkan pada sore malam hari ini untuk mengikuti kegiatan rutin yang diadakan oleh CLC Jogja. Ini merupakan rangkaian 3 pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang healing. Yang pertama healing by rating itu oleh Romo Nano, kemudian healing by sharing oleh Romo Paul, dan malam hari ini kita akan mendengarkan bagaimana healing by musik oleh Romo Sabto. Terima kasih Romo Sabto yang sudah berkenan untuk mengisi acara pada sore hari ini. Saya juga baru kenal, tapi sudah terkenal. Jadi kami berterima kasih bahwa Romo berkenan mengisi acara yang ketiga ini. Semoga apa yang akan dipaparkan oleh Romo Sabto dan juga mungkin sharing-sharing dari teman-teman semua akan membawa wawasan yang lebih bagi kita semua sehingga berguna untuk melengkapi pertemuan yang telah lalu. Mungkin tidak bijaksana kalau saya banyak ngomong karena pembicara utamanya Romo Sabto. Maka saya kembalikan lagi ke Mbak Novia. Monggo Mbak Novia. Baik, terima kasih Bu Magda. Seperti yang sudah dikemukakan oleh Bu Magda tadi, bahwa tema kita malam hari ini adalah healing by music, tentang kekuatan musik yang mampu menjadi sarana untuk menyembuhkan luka batin dan memberi penghiburan.
Eh, narasumber kita malam hari ini adalah Romo Evodius Sabto Jatinugroho SY yang sering disapa dengan Romo Sabto. Beliau berkarya di seminar SMA Santo Petrus Canisius Mertoyudan Magelang sebagai pembimbing rohani. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya mempersilahkan Romo Sabto. Oke, terima kasih Bu Magda, Bu Novia, dan selamat malam teman-teman yang terkasih. Saya langsung sharing saja apa yang sudah saya siapkan. Apakah bisa melihat? Jelas? Oke. Ya, Romo. Judulnya Healing by Music. Ini judul yang ditawarkan oleh panitia kepada saya karena ini merupakan series healing ya. Ada healing by sharing, healing by journaling, dan kemudian healing by music. Nah, mungkin saya minta bantuannya nanti ya untuk sedikit mendengar lagu yang akan saya putarkan. Ini bukan lagu rohani, ini lagu populer. Karena saya bekerjanya bersama anak muda, oleh karena itu ya mungkin sorry. Oke, maaf. Puisi hati di kala rindu tak bertepi, ku ingin kau ada saat ku membuka mata hingga ku menutupnya kembali. Sirnakan kabut kelabu di sabana pencarianku, bagai embun pagi kau lepaskan dahaga kemarau. Untuk senjaku, kaulah selaksa bunga yang warnai musim semiku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Matahariku dan kaulah samudra. Tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantianku, bagai bintang jatuh kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku, kaulah gugusan bintang
yang hiasi malam gelapku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara, tempat hatiku bermuara. Oke, mungkin saya minta bantuannya. Teman-teman nanti bisa menuliskan perasaannya apa. Bisa dituliskan di kolom chat. Perasaan dan pikiran. Saya minta bantuannya. Saya sediakan waktu mungkin sekitar 2 atau 3 menit. Diketik saja di chat. Feelingnya apa, thought-nya apa. Satu kata bisa. Oke, sudah ada yang menulis. Oke, bentar ya. Oke. Oke, ada yang baper ini. Oke, rata-rata damai, rindu, tenang, haru. Kemudian biasa saja, oke. Itu juga perasaan, syukur, kelembutan, indah, ayem. Oke. Oke, saya kembali lagi ke presentasi saya. Apakah bisa melihat kelihatannya? Bisa, Romo. Oke. Oke ya. Oke, pertama-tama disclaimer dulu ya, bahwa saya bukan ahli musik. Lalu apa? Pada malam hari ini saya ngajak teman-teman semua untuk saya ingin berbagi pengalaman. Pengalaman tentang apa? Tentang bagaimana musik membantu saya secara pribadi untuk berdoa. Nah, karena saya seorang Yesuit, saya akan menggunakan perspektif latihan rohani, Santo Ignatius Loyola. Dan yang ketiga, ada tulisan menarik. Ini tidak hanya sekedar spiritualitas Ignatian, tetapi ini juga spiritualitas Yesuit. Karena ada dokumen yang ditulis oleh seorang Yesuit di sini, yaitu Romo Nico Adolfo Nicolas, almarhum. Beliau ini mantan Pater Jenderal Serikat Yesus, dan saya sempat waktu itu 1 tahun satu rumah dengan dia ketika di Manila. Setelah dia menjadi jenderal, dia memutuskan untuk tinggal bersama para skolastik di Manila, tepatnya di Arupe International Residence. Dan di sini saya memberikan tulisan dari Romo Dani Huang, seorang Yesuit Filipina juga. Dia juga pernah menjadi asisten jenderal Romo Nico waktu dia menjadi jenderal, terutama asisten jenderal untuk Asia Pasifik. Nanti bisa dibaca, tinggal diklik saja. Nah, tentang pengalaman, saya
menjalani novisiat sebagai Yesuit. Novisiat itu ya tahap awal formasi seorang Yesuit, 2 tahun di Girisonta. Lalu di sana kita diajak untuk berdoa. Nah, 2 tahun itu kita berlatih berdoa. Salah satu doa-doa yang diajarkan adalah ini. Kita punya yang namanya ibadat stanis dan ibadat hati kudus Yesus. Nah, ada apa di sana? Kita menggunakan cara-cara baru berdoa, yaitu dengan musik. Nah, musik yang digunakan ini musik yang kemudian digarap oleh Romo Arnel Aquino. Dia membuat musik instrumental dengan piano. Dia menamainya Laudes, kemudian ada Vesper. Itu dia membuat series. Dia memainkan musik-musik dengan menggunakan piano. Dan ini musik instrumental ini digunakan untuk mengiringi ibadat stanis. Dan ini bagi saya, pengalaman personal saya sangat membantu untuk membangun disposisi hati yang afektif. Dan bagi saya doa yang seperti ini kemudian juga efektif ketika masuk dalam pengalaman perjumpaan sehari-hari. Saya semakin menjadi pribadi yang punya hati, punya kepekaan. Nah, kemudian saya belajar teologi di Manila. Tahun pertama ketika kami datang di sana, saya dan beberapa teman yang tahun pertama, kita masuk dalam retret yang dibimbing oleh Romo Jonigo. Dia juga Yesuit Filipin. Kemudian saya terkesan dengan cara dia membimbing retret. Yang membuat saya terkesan adalah Romo Jonigo itu sebelum dan sesudah memberikan pungta. Jadi dalam retret itu kan setiap hari pembimbing rohani akan memberikan pungta kepada kita retretan. Nah, sebelum dan sesudah pungta, Romo Jonigo ini memutarkan satu lagu. Judulnya itu Hide Not Your Face. Ini karangannya Romo Arnel Aquino. Tetapi musik ini hanya musik instrumental yang dia putarkan kepada kami. Sebelum dan sesudah ada musik instrumental ini dan musiknya sama, yaitu Hide Not Your Face. Nah, kemudian ketika teologi saya juga bertemu dengan Romo Adolfo Nicolas, dan ya pengalaman perjumpaan ini bagi saya menjadi pengalaman perjumpaan yang penting, yang mengajak saya untuk masuk dalam kedalaman. Nah, ini Romo Adolfo Nicolas ini, Romo Nico ini senang menekankan formasi kedalaman. Kemudian yang ketiga, pengalaman saya yang ketiga, saya menyusun GFOM untuk seleksi peserta latihan rohani pemula. Mulainya tuh season 3. Saya kurang tahu apakah sekarang season 8 juga masih menggunakan GFOM yang sama untuk menyeleksi. Nah, kriteria seleksi itu bagi saya sederhana, terutama kita menggunakan Google Form ya untuk menyeleksi. Apakah orang itu bertahan ketika diputarkan suatu musik tertentu yang saya gunakan di sini, musik karangannya Manoling Francisco, dia juga orang Filipin juga, dia dosen saya juga. Romo Arnel ini juga dosen saya di Manila ketika saya belajar teologi. Nah, mereka berdua ini dosen sekaligus pengarang lagu dan membantu orang-orang untuk berjumpa dengan Tuhan melalui lagu-lagu yang diciptakan. Nah, ini saya membantu latihan rohani pemula, saya menyusun GFOM-nya, dan saya berpikir bahwa saat itu bagaimana ya membuat orang itu bisa masuk dalam suasana doa meskipun dia memegang gadget, terus dia menggunakan earphone, tapi dia betul-betul menemukan Tuhan dalam ruang-ruang itu, ruang online itu. Lalu yang keempat, ini saya memimpin novena Santo Ignatius Loyola tahun 2021 saat saya menunggu tabisan imam di Jogja. Nah, saya juga menggunakan banyak musik dari Jesuit Music Ministry dari Manila juga.
Lalu yang kelima ini tahun 2022 saya memberi pengantar bimbingan rohani untuk para seminaris. Nah, karena ini anak-anak muda, lalu saya harus menggunakan memilih lagu-lagu yang populer, yang sesuai dengan mereka. Nah, yang saya pilih itu mungkin anak-anak muda yang sini mengikuti tahu ya, Budi Doremi, Melukis Senja. Nah, isi dari lagu ini bagi saya menggambarkan menggambarkan relasi antar sahabat ya, di mana sahabat yang satu itu menyanyikan lagu ini untuk sahabatnya yang lain yang sedang berada dalam situasi yang tidak mudah. Tetapi kuncinya di sini adalah sahabat ini selalu menemani. Dan disitulah saya mengajak seminaris untuk memberi makna baru dari lagu ini. Tidak sekedar persahabatan saja. Ya, di sini dalam proses bimbingan rohani, kamu juga punya sahabat. Tidak hanya pembimbing rohani, tapi juga Tuhan itu sahabatmu yang selalu menuntunmu dalam proses bimbingan rohani. Nah, itu saya menggunakan lagu itu untuk membantu seminaris supaya yakin mereka, oh betapa pentingnya sih bimbingan rohani ini. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu saya juga mencoba mengolah kembali relasi saya dengan ibu. Nah, ini saya dibantu dengan lagu yang tadi yang kita dengarkan yaitu Adera Muara. Dan ini bagi saya ya cukup membantu saya untuk masuk lagi ke dalam pengalaman masa lalu. Mengapa? Kadang-kadang kita itu ketika masuk mengolah pengalaman masa lalu kita tidak siap. Mungkin ada resistensi tertentu. Dan itu kadang kita ya nggak tahu tiba-tiba muncul resistensi itu. Tetapi bagi saya dari pengalaman saya dengan lagu itu dapat membantu kita pelan-pelan masuk, menuntun kita. Jadi di sini yang ingin saya tekankan adalah bahwa musik yang kita pilih, lagu-lagu yang kita pilih, itu bukan itu yang menyembuhkan kita. Tetapi musik itu adalah sarana, seperti yang dikatakan Pak Juwarto tadi dalam doa, sarana untuk membantu kita masuk dalam perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Dan kemudian pengolahan saya, terutama pengolahan hidup tentang relasi dengan ibu itu membawa saya juga untuk menyadari bahwa ya, muara hidup saya itu tidak hanya relasi dengan ibu saja. Ternyata Tuhan mau berbicara sesuatu dalam proses pengolahan saya, terutama melihat lagi masa lalu bersama dengan ibu. Nah itu, muaranya itu ternyata tidak hanya ibu, tetapi Tuhan itu sendiri. Nah di sini saya akan menyetelkan video, kutipan video. Ini yang sebelah kanan ini adalah Adolfo Nicolas. Waktu itu dia masih menjadi jenderal, lalu dia diwawancarai oleh Jesuit Amerika. Coba kita mendengar, tapi dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan tidak kesulitan untuk menangkap ya. Kalau kesulitan nanti silahkan ditanyakan. Called Jesuits to recover a spirit of silence. And it was very interesting to us that work in the Jesuit Post and are working in social media, this call to the recovery of the spirit of silence. Because you said very specifically that this doesn't mean to abandon these means and all the information that's going on, but we need to recover that sense of silence in order to be in these places. So I think for our readers, it would be great to hear a little bit about what you mean recovering the spirit of silence, because we're dealing with the generation of people that are immersed in their smartphones. They're on all these different social media. There's information, as we've talked about, coming in. In that context, what does it mean to recover a spirit of silence? I think it has to do with the education of our hearts, no? First of all, nothing important, and I think silence is important, nothing important is acquired in a short time. So there is no instant formula, there is no magic word for silence. And it's not a question of effort. I think it's something that in the novitiate can be fostered, you know, the inner silence, not so much
monastic silence, which I think it's impossible today. We are called to be like monks, like this Orthodox bishop said that he liked Jesuits and he thought about becoming a Jesuit, being Orthodox, because the Jesuits are monks in the city, in the middle of the city. So in the middle of the noise, we can create a space of silence. And this is not, there is no magic formula, it will never happen automatically, and it will take a lot of time. But we have to educate in our men and in ourselves alike a taste for silence, for this space where only God can enter, where we can hear the Spirit. I read somewhere when I was student of theology that the Spirit speaks so low that we have to be silent in order to hear Him. And that was at the time when Pentecostalism was growing and making a lot of... so it was a critical article saying that the Spirit speaks in a very low voice, so we have to have silence. I was very impressed in Tokyo. At one time, after years of trying to get the permission, finally got the permission from the provincial to move out to a small community in a popular area. And I was very impressed that in that house, we were in the middle of people working, and the structure of many Japanese houses was people work in the first floor, and they sleep on the second floor. So there is a two-floor houses, very small. And I heard every day, 1 hour, one of our neighbors, whom I never met, but one of our neighbors, a man who was working there, would pray every day 1 hour of prayer. And what he did, and that inspired me very much, he had one of these Buddhist bells that, or wooden things, I don't know how do you call them in English, no? And with a stick, you hit and then you say your prayers, no? Om Mani, there's this kind of prayer, but all accompanied by the noise of wood against wood, no? So he created silence around himself with noise, this Buddhist noise, no? And that made me think a lot, no? He said, here we are, in the middle of noise and work and houses and all that, and this gentleman prays every day, half an hour in the morning, half an hour in the afternoon, at fixed times, no? And we could hear him every day, no? And there he was. So this man, in a square meter, he has been able to build silence. No? So I found that very creative and very, very inspiring for us Jesuits. No? And sometimes we complain that we need a house with a garden and a chapel, otherwise we cannot pray. No? What is this? No? We like the inner silence. No? We carry the chapel with ourselves. No? So this gentleman, a Buddhist, he can pray every day 1 hour, and we cannot. So that was my question at the time, and I think that's what I meant by to recuperate the spirit of silence. So the chapel, we carry it within ourselves all the time. No? And we don't need to have walls and chapels and all kinds of things. We can live with great simplicity in the middle of people and yet be carriers of silence. No? Okay. So it's that that sense of interiority is a lot Yeah, of what's sense of going on. interiority, and therefore the superficiality, the globalization of superficiality is the danger that we are full of information, we know everything and we know nothing. No? Called Jesuits to Oke, yang ingin saya tekankan di sini adalah yang ingin disampaikan oleh Romo Nico di sini tentang the recovery of the spirit of silence. Dan
saya merasa bahwa musik yang kita bahas hari ini itu hanyalah satu cara, satu jalan saja, bukan satu-satunya ya. Oleh karena itu musik juga menjadi sarana kita untuk masuk ke dalam ini, membangun yang namanya apa sih, semangat keheningan kita itu, menemukan kembali. Nah, saya memberi penegasan yang pertama itu, Romo Niko menekankan pentingnya ini, education of our heart. Nah, ini bagi saya musik itu juga menjadi sarana. Seperti orang Jepang tadi yang dijelaskan oleh Romo Niko tadi. Dia membuat suara. Tapi sangat paradoks sekali, suara itu meskipun suara tetapi membantu dia untuk masuk dalam keheningan. Nah, inner silence, not monastic silence. Ya, ya kita tahu monastik ya, seperti biara-biara di Rowo Seneng, kalau di Indonesia itu ada di Gedono itu, mereka kan kehidupan monastik, keheningan itu menjadi penting. Mereka perlu hening di kapel, di ruang-ruang mereka, dan mereka juga terpisah dari dunia. Nah, tetapi seorang Yesuit itu harus berani masuk yang namanya ya inner silence, harus dilatih. Meskipun di sekitarnya itu ribut, berisik, atau berjumpa dengan orang yang juga dalam suasana yang ribut, tetapi dia tetap bisa membawa itu, membangun yang namanya inner silence. Oleh karena itu ya menjadi rahib di kota seorang Yesuit itu. Dan itu yang ya itu sekali lagi bukan sesuatu yang instan, itu harus dilatih. Education of our heart. Salah satunya adalah melalui musik ini. Di latihan rohani tidak ada ya kata musik ya. Kalau kita buka buku latihan rohani itu enggak ada. Tetapi ini bagian dari, bagi saya pribadi, ini ajakan dari Romo Niko untuk recovery our spirit of silence. Nah, kita menciptakan, orang Jepang itu ya, menciptakan keheningan dalam suara setiap hari. Ya, suara yang dibuat oleh dia dengan ritme tertentu. Dan itu yang membantu dia masuk dalam keheningan. Persis seperti tadi saya menerangkan di awal ketika saya retret, itu Romo Jonigo sebelum dan sesudah dia memberikan pungta, dia menyetel sebuah lagu yang sama diulang. Hide not your face. Nah itu. Terus. Nah, kemudian ini yang penting. We carry the chapel within us all the time. Jadi ya kita harus menemukan ruang kita ya. Kalau musik itu memang membantu kita, ya kita bisa gunakan, latihlah. Gunakan musik itu untuk melatih yang namanya keheningan. Sehingga kita betul-betul engage dengan yang namanya tadi apa? Feeling dan thought kita, perasaan dan pikiran kita. Nah, ini kunci nanti untuk membangun yang namanya kedewasaan afektif kita. Nah, ini saya juga mengutip dari The Statue-nya Romo Niko ketika di Nairobi ada pertemuan tahun 2012. Kendati bisa membuat kaget sementara orang, saya memahami bahwa satu dari hal-hal pokok yang serikat hadapi saat ini adalah dikembalikannya semangat hening. Dalam hal ini Romo Niko ya yang mengatakan ini ya. Dalam hal ini, saya tidak sedang memikirkan pedoman-pedoman maupun aturan-aturan disiplin waktu-waktu hening atau kembali ke rumah-rumah biara ya, seperti yang saya katakan tadi, ke Rowo Seneng kemana itu, yang mirip dengan pertapaan-pertapaan. Yang sedang saya pikirkan lebih keheningan hati para Yesuit. Semua memerlukan tempat di dalam batin kita, yaitu tiadanya keramaian. Di dalamnya suara Roh Allah berbicara kepada kita dengan kelembutan dan diskresi, dan dapat mengarahkan kita saat berdiskresi. Saat saya menangkap dalam hal ini suatu kebenaran yang mendalam, bahwa kita perlu memiliki kemampuan untuk mempertobatkan diri kita dalam keheningan ini, dalam kekosongan, dalam sebuah ruang terbuka yang diisi oleh sabda Allah dan Roh Allah, dapat mengobarkan kita untuk kebaikan sesama dan gereja. Nah, ini yang penting. Artinya musik tadi bukan sekedar kita menikmati musik, enggak, tapi itu membantu kita untuk masuk dalam diri kita.
rasa perasaan kita, membantu kita untuk jujur dengan diri kita, dengan apa yang sedang kita pikirkan. Termasuk tadi saya menjelaskan betapa musik Adera yang populer itu bisa membantu saya untuk masuk dalam pengolahan relasi saya dengan ibu saya. Meskipun saya sudah melakukan pengolahan itu sebelum retret agung ya, karena perlu persiapan pengolahan hidup secara psikis harus diolah pengalaman masa lalu. Tapi kemudian ya sekarang saya juga tetap menjalankan latihan rohani dan saya juga tetap mengolah itu. Nah, persis di sini dalam latihan rohani juga nomor 21. Tujuan latihan rohani adalah menaklukkan diri dan mengatur hidup begitu rupa hingga tak ada keputusan diambil di bawah pengaruh rasa lekat tak teratur manapun juga. Nah, ini sekali lagi ini latihan. Dan sampai sekarang perlu dilatih. Termasuk juga ketika kita memilih sarana untuk latihan. Contohnya sarananya apa? Musik tadi. Ya, kita juga ingin membiarkan kita masuk dalam musik itu. Pelan-pelan, tenang. Kita ulang-ulang lagi musiknya. Dan kita rasakan perasaan kita apa. Lebih tenang, kita ikuti perasaan itu. Lebih damai, kita ikuti. Nah, ini juga saya mengutip dari latihan rohani. Tetapi ini Ignatius menuliskan untuk minggu pertama untuk para retretan. Saya baca, mencegah segala yang terang karena alasan yang sama. Menutup jendela-jendela dan pintu-pintu pada waktu aku berada dalam kamar, kecuali untuk berdoa, ibadat harian, membaca, dan makan. Nah, petunjuk tambahan yang selanjutnya, yang ke-8. Tidak tertawa. Tidak mengatakan sesuatu yang menyebabkan tertawa. Nah, ini konteksnya adalah Ignatius memberi petunjuk tambahan kepada retretan di minggu pertama. Di minggu pertama itu, retretan sedang merenungkan dosa-dosanya. Oleh karena itu, butuh yang namanya pengkondisian eksternal, yaitu di luar dia, termasuk ruangannya. Kemudian sikap dia juga perlu dikondisikan, tidak tertawa. Tidak mengatakan sesuatu yang menyebabkan tertawa. Nah, ini yang menarik kemudian. Kata pengkondisian ini yang penting. Dan kita menggunakan musik, meskipun tidak tertulis dalam latihan rohani sekali lagi ya. Tidak ada di sana. Tetapi musik adalah sarana untuk pengkondisian kita. Sehingga kita siap untuk masuk jujur dengan apa yang sedang kita rasakan. Dengan apa yang sedang kita pikirkan. Nah, ini pengkondisian ini penting untuk masuk dalam latihan-latihan kita. Nah, di sini juga saya mengutip latihan rohani nomor 2, karena bukan berlimpahnya pengetahuan, melainkan merasakan dan mencecap dalam-dalam kebenarannya. Itulah yang memperkenyangkan dan memuaskan jiwa. Nah, oleh karena itu pengalaman afektif ketika mendengarkan musik itu. Nah, itu silahkan dirasakan dalam-dalam, dicecap. Tidak hanya musiknya, tetapi mungkin ada syair yang kemudian kata-kata yang kemudian menyentuh. Belajarlah untuk jujur di sana. Dan bukan banyaknya sekali lagi, tapi dalamnya. Oleh karena itu saya ingat, saya menjadi semakin yakin betapa musik yang kita pilih tidak perlu banyak, tapi satu lagu, kemudian kita ulang-ulang terus. Kita biarkan kita disentuh oleh kekaguman musik itu, oleh lirik musik itu, dan akhirnya lagu itu menjadi sarana, menjadi kacamata, atau menjadi ruang batin kita untuk masuk dalam pengolahan hidup kita. Dan di sana kita diajak untuk mendengar Tuhan mau berbicara apa sih dari pengalaman ini. Nah, ini dalam latihan rohani nomor 62 Ignatius juga mengatakan pentingnya pengulangan dalam proses latihan-latihan. Termasuk bagi saya juga pentingnya kita memahami pengkondisian yang tepat dan kita ulangi lagi pengkondisian itu untuk mendapatkan ya tujuan tadi. Kita ingin apa sih dalam latihan-latihan ini? Rahmat yang kita mohon apa sih? Nah, coba kita ulangi lagi. Mengulangi latihan pertama dengan memperhatikan dan berhenti dalam pokok-pokok di mana ku rasakan hiburan atau kesepian yang lebih besar atau pengalaman rohani yang lebih besar. Nah, ini pengulangan menjadi penting.
di kala rindu tak bertepi. Ku ingin kau ada saat ku membuka mata hingga ku menutupnya kembali. Kau sirnakan kabut kelabu di sabana pencarianku, bagai embun pagi kau lepaskan dahaga kemarau hati. Kaulah lukisan pagi yang ku gambar untuk senjaku. Kaulah selaksa bunga yang warnai musim semiku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantianku, bagai bintang jatuh kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku. Kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelapku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara, tempat hatiku bermuara. Oke, saya mungkin menawarkan beberapa lagu juga ada. Ini teman saya Jeremy Asunto, Yesuit Filipina juga, dia membuat, ya dia punya akun YouTube, lalu kemudian dia mencoba membuat ya video-video singkat untuk membantu kita, termasuk tidak hanya lagunya tapi juga ada gambar-gambarnya yang membantu kita untuk masuk dalam doa, menyiapkan hati kita untuk berdoa. Lalu ini juga ada Jescom dari Yesuit Filipina, nanti bisa di-explore sendiri musik-musik yang mungkin bisa membantu, ada yang mungkin juga tidak, tinggal dipilih aja. Ingat bukan banyaknya, tapi ketika musik itu sudah menyentuh, coba diresapkan lagi, diulangi lagi. Ini juga bisa diketik mungkin di YouTube, Jesuit Music for Meditation, Arnel Aquino. Ini tentang musik-musik instrumental yang kemudian dimainkan oleh Romo Arnel, lalu kemudian dibuat album, Louds. Ada Vesper juga untuk meditasi. Nah, lalu sekarang ya perasaannya apa? Ini yang penting.
Anda merasa apa sekarang? Pikirannya apa? Nah, jadi kita tidak sekedar mendengarkan musik, menjadi konsumtif, tetapi kita ingin memproduksikan makna. Sebetulnya lagu ini berbicara apa? Membantu saya untuk mengolah bagian hidup saya yang mana. Contohnya saya tadi ya, lagunya Adera tentang muara ternyata mengajak saya untuk masuk dalam relasi saya dengan ibu saya. Lalu tidak hanya sebatas manusiawi belaka, tapi kemudian saya diajak untuk melihat lebih dalam. Oh, ternyata Tuhan ingin berbicara ini loh, melalui pengolahan saya, pengolahan atas relasi saya dengan ibu saya. Nah, ini juga tadi Yesuit di Manila, sekarang ada Yesuit di Inggris juga, mereka membuat ini Pray As You Go. Ini khusus untuk orang-orang pekerja yang kemudian sering naik kereta toh. Nah, lalu di kereta itu ya mereka punya waktu toh. Nah, waktunya itu digunakan untuk ini biasanya mendengarkan Pray As You Go sambil menunggu. Nah, mereka juga bisa berdoa di sana. Mereka membawa, they carry their chapel within them all the time, termasuk di kereta juga. Itu dari saya. Mungkin baik bila ada pertanyaan dan kita bisa masuk dalam diskusi-diskusi yang memperkaya kita ya. Baik, Romo, terima kasih untuk pemaparan materinya. Teman-teman, mungkin kita bisa memberikan reaction yang ada di Zoom untuk pemaparan materi dari Romo Sabto malam ini. Silahkan bisa dibaca di Zoom-nya. Ya, kayaknya beberapa sudah ada pertanyaan tuh. Mungkin bisa dibacakan dulu. Ibu Bapak yang lain yang mau tanya langsung bisa raise hand ya. Oke, ini ada satu pertanyaan, Romo. Bagaimana cara praktis untuk membangun atau melatih inner silence? Oke, tadi bahkan Romo Niko saja mengatakan tidak ada cara yang instan ya, praktis. Yang kalau praktis mungkin ya dengan musik ini ya. Pilihlah satu musik yang bagi teman-teman membantu teman-teman untuk masuk dalam keheningan, perasaan tenang, perasaan damai. Nah itu coba diikuti terus perasaan itu. Itu dari saya. Oleh karena itu harus bisa memilih musik. Ya ini proses juga ya. Kalau kita bukan musisi kan kadang-kadang untuk menangkap itu juga sulit juga. Tetapi Yesuit di Manila sudah menyediakan itu musik-musik itu mungkin banyak membantu nanti untuk membangun yang namanya inner silence itu. Romo nih nyambung pertanyaannya itu tadi ya. Iya. Kan kalau kita lagi galau nih atau lagi sedih nih gitu ya. Artinya ini kan temanya healing ya. Lagi galau sedih tuh biasanya yang keluar kan musiknya yang gejreng-gejreng kayak gitu nggak karu-karuan. Nah, sementara kan sebenarnya itu tadi yang inner silence kan harus dibangun. Kalau kita belum sempat membangun inner silence, terus yang pertama kali harus dilakukan apa? Berarti mengganti genre musiknya gitu atau gimana, Romo? Iya, kalau dalam situasi disposisi batin yang kemudian lagi galau seperti itu, kemudian dia tidak terlatih untuk kemudian men-switch genre musiknya, ya itu juga akan berat ya. Usul saya ya starting point-nya adalah gimana ya? Ya orang itu harus tahu dulu, harus sadar dulu kalau dia situasi batinnya sedang seperti ini, dan kemudian ya dia milih genre yang membantu dia untuk lebih hening, lebih rileks. Gampangannya ya udah kemudian langsung pilih aja, coba masuk ke yang musik-musik yang tadi yang jazzcom itu. Mungkin itu musik yang membantu dia toh.
Karena itu kan mau nggak mau musik yang sudah memang dibuat untuk tujuan itu, menenangkan orang. Menenangkan. Ya. Ya, terima kasih Romo. Ya, terima kasih juga Bu Oni. Oke, ini ada pertanyaan, bagaimana dengan Taise, Romo? Ya, Taise itu juga itu membantu musik untuk, bahkan itu musiknya digunakan juga untuk berdoa dalam doa itu sendiri. Nah, tapi problemnya adalah ini yang membedakan ya antara yang saya sampaikan dengan yang Taise. Mungkin bedanya adalah letaknya pada kesadaran. Nah, mungkin ketika kita memainkan musik Taise, kita ikut, ya suasananya kita larut dalam doa itu toh, dengan musik tenang. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya ruang sadar untuk menulis, untuk menanyakan kita sedang merasa apa, kita sedang berpikir apa. Nah, itu mungkin ruang itu kurang tersedia ya. Oleh karena itu kuncinya di sini adalah, yang saya tawarkan adalah bagaimana musik itu membantu kita masuk dalam keheningan. Ya, ketika kita mau kemudian mencoba untuk sadar apa yang sedang kita rasakan sebetulnya. Kadang kita sedang sedih, tapi kita nggak sadar bahwa kita sedang sedih. Kita larut dalam kesedihan. Kita merasa rileks, tapi kadang kita nggak sadar kita merasa rileks. Nah, itu poinnya di sana. Oleh karena itu, yang di awal tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk setelah mendengar itu perasaannya apa sih? Pikirannya apa? Nah, itu yang penting dalam proses latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Kita mencermati yang namanya nanti afektivitas kita. Lalu kita bisa kita bisa punya kepekaan untuk melihat gerak-gerik batin kita di mana ya. Nah, itu. Kalau Taise sendiri, ya kita masuk dalam suasana itu ya, musik-musik itu sendiri, tapi memang tidak ada ruang untuk kemudian masuk mempertanyakan diri kita. Mengapa ya saya kok tersentuh? Mengapa ya kok saya rileks? Itu. Oke, Romo. Ini ada yang raise hand. Ibu Angelina Liineke. Oke. Halo malam, memang suaraku kedengeran ya? Kedengeran. Halo Cirofi, halo Cioni, ketemu lagi. Malam Romo. Halo, selamat malam. malam. Banyak yang kenal juga ya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Angelina Sko. Biasanya dipanggilnya Keke. Saya singkat saja sih, saya mau tanya Romo. Kebetulan saya pemusik dan saya suka musik dan saya bisa menemukan Tuhan kalau saya pakai musik gitu ya. Dan memang saya memang waktu itu pernah sekolah musik juga. Ya, memang di luar negeri kan juga banyak tuh untuk terapi orang misalnya emosional atau ekstrimnya suicide lah. Orang yang mau suicide dia diterapi musik jadi dia nggak jadi suicide gitu kan. Pertanyaan saya sebetulnya simpel sih. Kenapa kita udah tahu musik itu begitu krusial ya, istilahnya musik itu bisa buat kita happy, bisa buat kita sedih, bisa buat kita galau bisa nggak jadi sedih gitu ya, istilahnya kita mau main aja, karena kita pemusik kita bisa tahu kita mau pakai style yang apa gitu kan. Pertanyaan saya sebetulnya kenapa di gereja Katolik nggak sampai sebegitunya ya gitu loh, karena lagu-lagu yang di gereja Katolik itu kan mengalir seolah-olah kita didoktrin untuk silent, padahal di sininya kan kita nggak bisa tuh, pada saatnya kita harus keluar selesai baru kita bisa silent gitu kan. Kalau saya ngomong mengkonekkan antara otak sama hati ya, karena itu untuk connection gitu kan kita lebih enak. Oh iya ya, ternyata Tuhan tuh ngatur saya punya masalah gini karena nempel gitu kan. Tapi kalau yang saya dapat di gereja Katolik itu kan silent, terima. Padahal sininya mungkin belum gitu tuh loh. Jadi pertanyaannya saya sebetulnya kita sebagai seorang Katolik kita harus ngapain gitu. Boleh nggak sih kita mengusulkan hal seperti itu sama doktrinnya kayak apa? Karena ntar kalau kita hingar-bingar, wah Kristen nih gitu kan. Padahal kan musik buat saya itu universal ya.
Mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, musik kan sama, nggak ada agamanya, cuma tinggal mau ngomong apa di kata-kata itu gitu kan. Kenapa harus didoktrin? Kalau Katolik itu harusnya Gregorian. Wow, itu question mark buat saya sih. Iya. Mau, terima kasih. Oke, terima kasih. Panggilannya Ineke ya? Oke, terima kasih Kakak. Ini terkait dengan doktrin gereja. Sebenarnya saya tidak punya otoritas untuk menjawab itu ya. Tapi saya ingin men-sharingkan pengalaman saya saja. Bahwa yang saya tahu, yang dimaksud dengan Ineke itu kita harus paham dulu bahwa konteksnya itu dalam konteks liturgi gereja. Nah, liturgi gereja ya. Liturgi gereja dong kita punya tradisi. Contohnya dalam misa harus menggunakan lagu yang ya Gregorian dan yang sesuai lah dengan tata peribadatan liturgi gereja. Nah, gereja itu kan komunitas beriman dan punya tradisi. Dan itu yang kemudian kita hargai. Tetapi juga selain ada doa-doa yang bersifat liturgis, gereja juga punya doa-doa yang bersifat lebih personal, devosional, lebih istilahnya popular devotion juga untuk membangun spiritualitas. Nah, inilah ruang-ruang seperti inilah yang ada disediakan oleh gereja. Termasuk yang hari ini yang saya ajak untuk bahas, yaitu dalam konteks spiritualitas Ignatian. Dan tadi saya juga menyebut ini juga spiritualitas Yesuit juga. Bahkan Pater Jenderal kami juga mengajak, coba kamu tuh menemukan kembali semangat dari keheningan itu seperti apa. Jangan terpaku hanya di kapel, jangan terpaku hanya di gereja, tapi kamu melatih diri kamu dalam perjumpaan-perjumpaan dengan realitas yang nyata. Persis tadi realitas yang nyata itu seperti apa yang dihadapi oleh manusia? Pengalaman ingin bunuh diri. Nah, kemudian bisa bisa dibantu dengan musik. Itu kan ruang-ruangnya kan lebih terbuka. Tapi bukan berarti dalam arti ini gereja kemudian tidak mengakomodasi. Gereja sangat mengakomodasi dalam konteks musik yang bersifat, saya berbicara bukan musik liturgis ya, tapi non liturgis. Oleh karena itu tadi saya juga nyetel bahkan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tuhan atau apa musik yang saya setel, yang muara tadi. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang Katolik yang cerdas kemudian kita berani menggunakan itu, memaknai ulang, dan kita menemukan Tuhan di sana. Nah, oleh karena itu musik itu menjadi sarana perjumpaan kita dengan Tuhan. Apapun musiknya. Tetapi kita harus ingat, ini dalam level personal ya, non liturgis. Tetapi kalau kita masuk ke dalam liturgis wilayah gereja, kita harus menghargai tradisi gereja dan kita masuk di sana juga. Begitu. Thank you Romo, thank you. Ya, sama-sama. Oke. Selanjutnya ada yang resen lagi, Pak Juarto ya? Ya. Silakan Pak Juarto. Silakan Pak Ju. Terima kasih Ibu, terima kasih Romo. Kembali saya titik tolak saya adalah bahwa ya musik itu hanya sarana gitu ya, jadi salah satu hanya sarana gitu kan. Karena musik juga tadi bisa menjadi sarana untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, bisa tenang, damai dan sebagainya. Tetapi kalau kita tahu juga misalnya musik ya justru ada musik yang di bertalu-talu lalu ritmis dan sebagainya itu bisa membuat orang praise gitu. Seperti sejauh saya dengar, saya tahu jadilan gitu ya, dengan musik jadilan itu salah satunya katanya orang bisa kerasukan atau bisa seperti itu karena musiknya itu gitu kan, musiknya itu yang buat itu kan. Nah, sekali lagi kembali pada disposisi orangnya, saudara. Nah, masalahnya adalah musik yang bisa menghantar orang kepada disposisi itu, kan? Untuk sampai pada disposisi itu yang jadi problem, gitu kan? Apakah musik yang bagaimana yang bisa menghantar orang pada disposisi itu? Atau karena orang bisa bertolak dari diskusinya dulu, tapi bagaimana orang bisa
musik bisa menghantar orang pada titik bisa diskusi yang batin yang benar. Nah ini bagaimana? Karena kan kontradiksi seperti tadi kan musik yang dibuat oleh musisi itu kan yang ritmis itu membuat tenang, membuat kita semakin dekat. Gitu. Tapi juga musik yang dipukul bertalu-talu untuk iri jatilan itu yang membuat pemain menjadi katanya kerasukan seperti itu. Nah ini bagaimana? Kembali soal apakah mulai diskusi atau musik mana yang bisa mengantar pada diskusi. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih Pak Juwarto. Ini tentang ini sarana ya, musik sebagai sarana. Otomatis dalam perspektif Ignatian kan kita musik ini hanya sebagai sarana ya. Bahkan tidak hanya musik, apapun. Bahkan keheningan yang sehening-heningnya pun itu sarana. Tanpa kata, tanpa itu juga sarana. Tapi problemnya adalah dalam keheningan yang betul-betul hening, tanpa suara sama sekali. Apakah kita aware dengan perasaan dan pikiran kita? Apakah kita mau jujur dengan itu? Nah, termasuk juga musik-musik jatilan tadi. Tentu kita tidak hanya larut dalam musik itu ya. Tapi kita juga pada suatu momen kita diajak untuk ya berefleksi lah. Oh, musik ini membantu saya enggak sih? Perasaan saya gimana sih ketika mendengarkan musik jatilan? Oh, malah kerasukan. Ya berarti nggak usah digunakan gitu loh. Berarti kan bukan sarana. Malah itu nggak membantu saya. Malah roh lain yang masuk. Kemudian pikiran saya apa sih? Oh, pikiran saya malah ngeblank. Atau malah saya menjadi semakin baper misalnya untuk anak-anak muda gitu. Loh, berarti jangan menggunakan musik itu. Kita harus menggunakan musik yang membantu kita. Nah, oleh karena itulah ini bedanya yang saya katakan tadi. Kalau Taise kan musik-musiknya memang udah disetel ya untuk kelompok-kelompok doa gitu. Tetapi kalau musik yang seperti ini kita harus bedanya adalah pada level kesadarannya yang ingin kita latih. Oleh karena itu persis setelah mendengar musik ini perasaanku apa sih? Pikiranku apa sih? Kalau aku merasa damai, merasa tenang, coba aku ikuti lagi perasaan itu. Aku cek lagi. Apakah betul-betul ini membawa aku pada kedamaian? Nah itu. Jadi kembali mesti mulai dari membangun kesadaran ya Romo. Iya. Jadi kita harus menyadari disposisi hati kita juga. Setelah kita disentuh oleh musik itu toh. Nah itu yang kemudian yang penting. Ini dalam latihan rohani ini menjadi penting ini. Tidak hanya musik. Karena sekali lagi musik itu hanya pengkondisian saja untuk membantu kita masuk mengenali apa yang bergerak dalam hati kita. Nah ini dalam konteks spiritualitas Ignatian itu di situ. Termasuk juga ruangan-ruangan, termasuk juga nanti imajinasi. Dalam latihan rohani itu kita diajak untuk membangun komposisiologi lokusnya. Kita kompos lokusnya. Tujuannya apa? Supaya kita siap masuk mengenali. Oh kita mau ke arah mana? Tentu kita nggak mau membayangkan yang aneh-aneh ya. Kalau membayangkan aneh-aneh nanti tidak membantu kita untuk masuk. Gitu Pak Juwarto, apakah cukup jelas? Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Juwarto. Ini berikutnya yang raise hand lagi Ibu Lucy ya. Oke, baik. Selamat malam Romo Sabto dan semua pendengar pada malam hari ini. Saya tertarik dengan Healing by Music ya. Yang dibawakan oleh Romo Sabto. Yang saya tahu itu ya spiritualitas Ignatian itu berat ya. Dan ini saya baru pertama kali ikut ya. Saya Lucy dari Jakarta. Begini Romo, saya mau tanya. Pernah sekali waktu saya dikirim video musik ya. Itu saya masih ingat, saya lupa judulnya. Itu tentang Yesus memecahkan roti. Saya ikutin aja, saya dengarkan aja tanpa pikiran yang sesuatu ya. Tetapi setelah saya dengarkan lagu itu, saya itu tersentuh dan tanpa saya sadari saya menangis, Pastor. Ya. Nah, saya hanya sampai di sana saja. Jadi perasaan saya saat itu saya sedih. Lalu bagaimana saya mengolah perasaan itu selanjutnya? Seperti pada malam hari ini kan Romo mengajak kita, perasaan saya bagaimana, pikiran saya apa. Saya bisa jawab, perasaan saya ketika dengarkan lagu itu, saya sedih. Contohnya kan saya menangis, ya toh, tanpa saya sadari.
Nah, untuk mengolah masuk pada pikiran saya, apa itu bagaimana caranya, Romo? Tolong saya dibantu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Ibu. Ini penting sekali. Dan kejujurannya kemudian merasa tersentuh ya. Perasaannya kemudian sedih. Nah, itu. Oleh karena itu tidak hanya cukup satu kali mendengarkan. Coba Ibu dengarkan lagi. Oke. Nah, dengarkan lagi terus nanti cek perasaannya apa. Apakah masih sedih? Nanti pelan-pelan pikirannya akan terbuka. Oleh karena itu proses latihan rohani ini sekali lagi latihan ya Bu ya. Latihan. Ini harus diulang-ulang terus. Kemudian kita semakin nanti memahami dan mampu kemudian memaknai. Mengapa kok saya merasa sedih? Mungkin ada ingatan sederhana, entah itu terkait relasi dengan keluarga. Ya, atau mungkin saya mau jujur aja Pak Romo ya. Memang saat ini saya memang dalam kondisi memang sedih dalam arti kata suami saya meninggal karena COVID. Ya. Lalu belakangan memang kesehatan saya kurang baik. Nah, lalu bagaimana selanjutnya, Romo? Untuk saya bisa healing by music ini, untuk saya terus terang saya ingin sembuh. Nah, bagaimana caranya? Dan sangat menarik sekali tema Zoom pada malam hari ini ya, healing by music. Oke, terima kasih Ibu. Pertama, Ibu sudah mengungkapkan perasaannya sedih. Kedua, Ibu sudah terbuka alasan yang membuat Ibu sedih. Ternyata tidak sedih karena musik, tetapi ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya sudah Ibu alami. Betul. Mungkin saat itu ketika mengalami itu tidak muncul kesedihan yang ini. Tetapi ketika mendengar musik itu dibantu untuk lebih terang. Nah, kuncinya adalah kemudian musik ini sekali lagi bukan musik yang menyembuhkan Ibu. Ini dalam iman Kristiani ya. Bukan musik yang menyembuhkan. Sekali lagi musik adalah pengkondisian. Di mana Ibu diajak untuk jujur dengan perasaan Ibu dan mengungkapkan itu. Dan yang menyembuhkan Ibu ini siapa? Yaitu Tuhan. Oleh karena itu, ini penting ini. Secara manusiawi itu sudah kebuka perasaannya. Nah, sekarang bagi saya yang penting adalah ya Ibu mencoba masuk dalam doa. Mungkin Ibu bisa membayangkan Tuhan itu hadir, Yesus dalam imajinasi Ibu. Entah Yesus wajahnya seperti apa, coba Ibu menggambarkan. Lalu coba Ibu sekedar berbicara dengan Yesus. Ungkapkan kesedihan itu pada Yesus. Nah, ini baru Ibu masuk dalam doa. Yang tadi ini belum. Tapi ini sangat membantu Ibu untuk kemudian jujur dengan apa yang sedang Ibu alami, perasaannya. Dan perasaan itu sekarang diletakkan, dimasukkan dalam suasana doa. Perjumpaan dengan Yesus. Nah, itu butuh waktu hening dan ini harus dilatih, Ibu. Dan itu harus kita masuk dalam doa itu berulang-ulang kali kah? Nanti tergantung, nanti dicek. Kalau misalnya Ibu sudah melakukan ini berapa kali? Mendengar musiknya saja. Saya mau tanya lagi. Jadi saya mengulang musik yang sama itu berkali-kali? Gini Bu, bukan berkali-kali. Secukupnya yang membuat Ibu itu nanti merasa paham. Oh, mengapa sih saya merasa sedih? Tidak membuat Ibu lagi bertanya kembali. Begitu Ibu. Nah itu. Jadi bukan berkali-kali, misalnya harus 10 kali, harus 100 kali, enggak. Itu Ibu saya ajak untuk engage dengan perasaan itu sendiri. Kalau misalnya cukup 2 kali, Ibu kemudian sudah merasa, oh ya cukup, sekarang saya bisa berdoa. Saya bisa bertemu dengan Tuhan. Tandanya apa, Pastor? Bahwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan dari kesedihan saya. Nah, kira-kira. Saya tidak bisa mengatakan itu ya, bahwa Ibu itu disembuhkan oleh Tuhan. Itu derajat kesembuhan itu tergantung dari Ibu. Tetapi standar minimal misalnya, Ibu sudah menerima kesedihan itu. Dan itu tidak mengganggu aktivitas harian Ibu. Itu. Begitu. Pertanyaan saya, apakah mengganggu sejauh ini Ibu menjadi tidak bisa, ya mungkin kebawa pikiran ya? Oh tidak. Justru membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Oke, good.
kuantitas doa saya semakin bertambah. Oke. Dan juga kualitas doa saya itu sekarang semakin baik, dalam arti kata saya sekarang sudah mulai ada jadwal ya, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, yang sakit atau yang membutuhkan. Yang selama ini tuh saya tidak punya doa yang seperti itu. Ya. Oke. Lalu kesembuhan macam apa yang ingin Ibu harapkan? Sekarang pertanyaan saya. Seperti tema malam hari ini adalah healing by music. Persis, betul. Ya, persis. Tetapi artinya Ibu sendiri sudah sembuh toh. Sudah tidak terganggu dengan itu ya. Iya, betul sudah tidak. Dan saya itu betul saya sedih suami saya meninggal, tetapi saya sampai pada suatu titik pencerahan bahwa kematian itu adalah hak prerogatif Allah sendiri. Saya sedikit pun tidak marah sama Tuhan dan saya tidak kecewa pada Tuhan dan saya menerima itu semuanya. Tetapi memang kesedihan itu ada dalam diri saya. Oke, begini Ibu, berdoa itu bukan berbicara tentang Tuhan, tetapi berbicara kepada Tuhan. Iya. Ketika Ibu kemudian, ini feeling saya, ini sense saya ya, ketika Ibu berbicara tadi tentang bahwa kematian itu adalah hak prerogatif dari Allah sendiri. Ya, itu objectively true, tetapi subjectively Ibu harus, ya suami itu kan orang yang Ibu cintai. Betul. Nah, kemudian ini kan relasi manusiawi. Biarkanlah Ibu juga menjadi manusia yang punya kesedihan itu. Biarkanlah Ibu dalam hati Ibu itu berbicara tentang yang sejujurnya kepada Tuhan. Ungkapkanlah perasaan itu, akan kesedihan itu. Nah, problemnya adalah kita tidak bisa berdoa dengan baik itu karena kita sering berbicara tentang Tuhan. Tuhan yang kita pikirkan, bukan Tuhan yang menjadi sahabat menemani kita. Oke, baik Pastor. Begitu, saya menerima Ibu sebuah Lucy. pandangan baru dari Romo Sabto malam hari. Terima kasih. Romo, mungkin saya boleh sedikit menambahkan nih. Seperti yang Romo sampaikan, bicara tentang Tuhan dan bicara dengan Tuhan memang beda. Dulu saya juga nggak gitu paham, tapi terakhir ketika saya sudah memulai belajar lebih lanjut, jadi paham. Artinya kalau saya sedang marah, mungkin sedikit membantu dulu sih ya. Kalau saya sedang marah dengan seorang teman, misalkan teman ini kok jahat sekali, saya akan ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya sebel sama teman itu. Tapi kan Tuhan bilang saya juga harus mengasihani dia, mengampuni dia. Ya sudah, tolong saya dong supaya saya bisa ngampuni dia. Ya, itu yang saya lakukan kira-kira seperti itu. Dan setelah itu perasaan itu jadi hilang sendiri, rasa jengkel, marahnya itu jadi hilang sendiri. Nah, mungkin musik itu yang seperti Romo sampaikan bahwa musiknya ini menjadi sarana kita untuk mengetahui disposisi batin kita gitu ya Romo ya. Ya, termasuk kesedihan tadi ya. Iya. Termasuk kesedihan. Dan bagi saya saran saya, kalau marah dengan Tuhan nggak apa-apa. Marah aja dengan Tuhan. Ya. Nggak berdosa marah itu. Nah, itu Bu. Pencerahannya yang silahkan marah saja. Artinya Hmm. Tuhan itu adalah sahabat kita. Ingat dalam dokumen ini dalam dokumen gereja Dogmatic Constitution itu tentang iman dan wahyu, itu juga di sana dituliskan Tuhan itu sebagai sahabat kita kok. Jadi kita tuh beriman tuh kita berelasi dengan Tuhan, seperti kita berelasi dengan suami, seperti kita berelasi dengan anak-anak kita. Kadang-kadang dalam relasi itu kita bisa konflik kok, kita bisa marah kok, kita bisa sedih kok, bahkan kita bisa kemudian mengkhianati, melakukan sesuatu yang buruk kepada Tuhan. Nah itu kalau itu kita melakukan dengan sadar dan dengan kebebasan kita berdosa. Tapi kalau kita cuma marah saja ya, it's okay. Tetapi kita ungkapkan jujur, komunikasi kepada Tuhan. Dan iman itu adalah komunikasi yang membangun relasi. Bukan komunikasi yang merusak relasi. Oleh karena itu butuh kejujuran. Nah itu Bu. Jadi musik tadi membantu Ibu untuk melihat, oh ternyata ada kesedihan tertentu. Nah sekarang saatnya kesedihan itu dibawa kepada Tuhan. Dipercakapkan kepada Tuhan.
berbicaralah bukan tentang Tuhan, tetapi kepada Tuhan. Tuhan, mengapa sih kok aku sedih dari peristiwa-peristiwa ini yang baru aku hadapi? Nah, kemudian lihat wajah Tuhan. Dia duduk atau berdiri. Nah, itu. Ya, itu tadi masuk dalam doa ya. Tetapi baik bahwa musik kemudian menstimulus kita, membantu kita untuk jujur dengan apa yang sedang kita rasakan, disposisi hati kita. Itu. Baik, terima kasih Romo Ya, Sabto. Ibu Lucy, provisiat. Thank you. Oke. Terima kasih Romo penjelasannya. Terima kasih Bu Lucy. Ini saya kembali ke kolom chat. Ada yang mau sharing? Romo masih ada waktu ya Romo? Ibu Mari Sidarta. Ya, saya mau kalau boleh saya sharing pengalaman. Kembali ke TSC tadi, Romo. Ya, silakan Ibu. Suatu saat dulu saya pernah mau operasi besar, angkat rahim, dan saya takut sekali. Kemudian saya mengikuti doa TSC. Betul-betul lagu penuhi hati kami ya Tuhan dengan damai-Mu itu. Diulang-ulang itu kan. Kemudian di situ seakan-akan saya betul-betul bisa seakan-akan saya mengadu kepada Tuhan atas ketakutan saya itu. Sehingga saya bisa nangis sejadi-jadinya dan seperti dikuatkan bahwa Tuhan mendengar ketakutan saya sehingga menguatkan saya untuk berani operasi. Dan itu membuat saya lega dan seakan-akan Tuhan dekat sekali. Apakah ini yang dimaksud dengan kesadaran itu bahwa saya bisa ketemu dengan Tuhan, Romo, dengan lagu-lagu TSC itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Nah, ini persis, ya itu yang dimaksud. Musik apapun itu bisa membantu kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu kan menguatkan akhirnya. Memberanikan hati Ibu untuk masuk dalam operasi itu. Operasi besar. Dan memang dikondisikan si Romo. Betul, ada kondisinya persis ya. Dengan musik itu, dengan ikut TSC toh. Dan Ibu juga mengambil pilihan loh untuk mengkondisikan, masuk dalam kondisi itu. Yaitu dalam TSC itu sendiri. Terima kasih. Ya, provisiat Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Dan itu tidak akan saya lupakan, Romo. Iya, terima kasih. Romo masih ada waktu ini? Ini jam 20 lebih 21. Karena masih ada beberapa. Romo masih bisa? Bertanya? Ya, silakan. Ini tadi Bapak Fran Hashim tadi sepertinya juga raise hand ya. Raise hand, silakan. Ada 2 itu. Iya, Bu. Ya, silakan, Pak. Malam, Romo. Malam, Pak. Ini Frans dari Jakarta. Menarik ya, kalau di saya sebelum hari ini baca di kitab suci itu Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Tapi Jesuit mengajarkan differently. Topiknya sangat menarik sih, Romo. Jujur sih, saya sangat menarik. Tapi tadi sebelum Romo jelaskan sedikit-sedikit, saya tidak mengerti apa yang saya cari pada lagu yang kedua tadi, Romo. Tapi pada lagu kedua tadi saya doa Yesus, Yesus, Yesus. Dia punya kata-katanya tidak terdengar, hanya musiknya yang terdengar. Tapi saya tidak tahu apa sih yang saya cari gitu loh. Karena menurut saya yang Romo bicara tadi, healing by music itu ya, kalau memang saya mau komplain sama Tuhan, saya komplain aja, saya doa aja begitu aja, tanpa musik, tanpa apa gitu, Romo. Gimana tuh, Romo? Oke, misalnya tadi kita ngecek toh, fungsi musik itu apa sih? Membantu kita untuk jujur dengan apa yang sedang kita rasakan. Terkadang kita komplain kepada orang lain, kita menyalahkan orang lain karena situasi kita yang sedang sulit, tidak didasari oleh dengan hati yang tenang. Dan kita belum siap, sehingga kita terkesan ya udah blaming aja, kita komplain aja, tapi kita nggak engage dulu dengan apa yang sedang kita rasakan. Contohnya, apakah ada pengalaman yang membuat kita merasa tidak senang? Apa yang mendorong kita untuk komplain?
Nah itu, kita perlu masuk dulu dalam yang namanya pengkondisian ini. Dengan musik bisa, dengan keheningan bisa, mungkin dengan menikmati alam, kita menjadi lebih engage, lebih bersyukur dulu dengan apa yang sudah kita terima, baru kita bisa ngomong dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita dengan orang yang Bapak cintai contohnya, kan butuh yang namanya, yuk kita tentukan jadwal, mau ngedit nih misalnya nih, kembali lagi ke masa-masa pacaran, kita butuh tempat, kita pilih restoran yang baik lah, kita pikirkan waktu yang tepat. Mungkin di restoran itu nanti ada musik yang pas juga. Nah di sana kita baru bisa ngobrol. Nggak mungkin kita ngobrol soal hal-hal yang penting, yang krusial, yang esensial untuk hidup kita. Kita langsung narik orang itu untuk ngomong. Bahkan ketika kita mau marah pun, nggak mungkin. Itu akan merusak relasi. Nah ini sekali lagi, relasi. Ini yang penting. Oleh karena itu kita perlu pengkondisian. Kita siap, Yesus juga siap untuk mendengarkan. Oleh karena itu, oleh karena itu kita butuh pengkondisian ya Pak. Latihan-latihan rohani yang diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola itu soal pengkondisian. Oleh karena itu dia memberi judulnya itu latihan. Tidak cukup satu kali latihan. Termasuk orang mau mencintai itu juga harus latihan. Bagaimana mencintai orang yang betul-betul dicintai. Begitu Pak. Romo, setiap hari saya doa eksamen tiap pagi. Oke, good ya. Tapi tetap saya tidak jujur. Masih latihan terus. Ya, is okay. Iya. Gitu loh. Nah ini yang tadi Romo katakan mengenai precondition ini apa gitu, maksud saya masih kurang ngerti. Memang harus panjang sih ya, tapi maksudnya kalau memang pendek Romo bisa jelaskan, kalau nggak teman-teman yang lain nanti bisa jelaskan. Oke, gini ya, misalnya precondition, saya memberikan kerangka yang lebih besar. Pengalaman saya menjalani retret agung 30 hari ketika di novisiat. Saya nggak bisa langsung masuk dalam retret Pak. Saya harus mengolah psikis saya harus mengolah pengalaman masa lalu saya, relasi-relasi saya dengan keluarga saya, dengan teman-teman saya, bahkan luka batin saya. Sebelum retret itu ya Pak ya. Nah itu, saya harus masuk ke sana dulu. Ketika saya secara manusiawi sudah siap, artinya bukan berarti saya sembuh dari luka-luka, enggak. Artinya saya siap menerima bahwa memang saya punya luka. Dan saya tidak ingin diperbudak oleh luka ini. Tapi saya ingin membiarkan Tuhan sendiri masuk dalam luka-luka ini. Nah itu kemudian kesiapan batin saya itu membantu saya untuk masuk dalam retret agung. Nah termasuk juga ini bagi saya ini yang disebut dengan pengkondisian ya. Kita nggak bisa kemudian masuk dalam doa kita, tapi kalau hati kita itu belum tenang, belum jujur. Oleh karena itu William Barry itu memberi judul dalam bukunya Berdoalah dengan Jujur. Bahkan ketika kita di sini juga dia juga menjelaskan dalam salah satu babnya, bab 10 ya. Ini juga saya berikan kepada anak-anak seminaris, berdoalah dengan seksualitasmu. Nah, itu menarik juga. Artinya kita tidak memisahkan kehidupan otentik kita, bahkan keberdosaan kita dari Tuhan. Kita biarkan Tuhan itu menyentuh semuanya. Dan kunci dari doa itu kemudian kita bersatu dengan Tuhan. Merasakan Tuhan itu dekat. Bukan semata-mata doing ya, tapi being, Pak. Kalau misalnya saya melakukan eksamen setiap hari, saya berdoa gini, tetapi kita hanya sekedar doing something. Tidak menjadi being with God. Jatuhnya kita ke pandangan moralistik yang ya hanya melakukan ini itu, tetapi tidak masuk dalam betul-betul spiritualitas, kebersatuan dengan Tuhan itu sendiri. Romo masih jauh, Romo. Ada reference nggak, Romo, yang ini topik sangat menarik buat saya. Apakah saya bisa baca satu reference untuk pribadi saya? Oke, coba nanti saya akan cari ya untuk yang terutama pengkondisian itu ya, yang penting ya. Tidak hanya melalui musik, tapi yang lain juga. Itu latihan rohani nomor berapa tuh, Romo? Yang mana? Pengkondisian tadi? Iya. Tadi saya mengambil contoh dari petunjuk tambahan yang diberikan oleh Santo Ignatius Loyola nomor 79 dan 80. Itu soal
Iya, itu soal ketika orang masuk dalam minggu pertama, orang sedang merenungkan dosa-dosa. Nah, ketika orang merenungkan dosa-dosa, orang harus membuat kondisi-kondisi. Salah satu kondisi eksternal yang bisa dibuat adalah dalam ruangan. Kita harus dalam situasi gelap. Terus kemudian kita harus menjaga diri kita, jangan tertawa. Jangan membuat sesuatu yang bisa membuat kita tertawa. Nah, itu juga. Oke. Itu petunjuk tambahannya, nomor 8, nomor 7 dan nomor 8. Tapi nomornya 78 apa 7880? kalau nomor dalam latihan rohaninya itu 79 dan 80. Oke. Nomornya. Tetapi petunjuk tambahan 8 dan petunjuk tambahan 7. Terima kasih Romo. Oke, gitu Pak Frans. Provisiat Pak Frans. Thank you Romo. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mohon maaf. Nampaknya topik ini sangat menarik sekali, tapi bagi Romo Sabto jamnya sudah tidak mencukupi karena Romo juga harus berkegiatan dan berdinamika dengan para frater untuk setiap malamnya. Kalau begitu misalnya ya, ada Romo? satu lagi bisa sih, kalau masih bisa. Oke. 1 atau 2 gitu. Oh baik, baik Romo. Kalau Romo masih bersedia, silahkan. Novia silahkan. Iya, Mbak Santi mau yang present dari tadi ya. Oh ini ada 4 ini, nggak apa 4 aja coba ya, 4 ya. Oh, oke, jadi Kita 4 beri terakhir kesempatan. ya, Bapak Ibu. Ya. Baik. Silahkan Mbak Santi. Terima kasih Mbak Novia. Halo Romo, saya mau sharing dan bertanya pengalaman saya, tapi ini pengalaman mendampingi Romo. Dan tadi dalam konteks ini mengkondisikan sebagai musik sebagai sarana, mengkondisikan, membangun kesadaran, masuk tune in begitu dalam sebuah percakapan rohani itu ada 2, yaitu dengan musik dan benar-benar hening begitu. Nah, waktu diputarkan musik itu ada 6 orang, yang 1 orang ini merasa setelah selesai dia sharing pengalaman dalam keheningan itu, dia merasa ketakutan seperti melihat Lucifer gitu. Namun kemudian dalam sharingnya memang muncul ekspresi bahwa dia itu memang sedang ketakutan dengan kejadian di kantor gitu Romo. Tapi yang 5 itu merasa sangat terbantu dengan adanya musik itu. Nah, pertanyaan saya menurut Romo sebaiknya bagaimana? Tadi ada kata Romo mengatakan diulang lagi, apakah kejadiannya masih sama lagi? Nah, apakah demikian? Terus yang kedua, saya mendampingi dalam retret itu juga diputarkan. Kalau tadi Romo ada sebut Do Re Mi yang senja tadi, itu diputarkan lagunya Tulus Pulang. Namun kemudian Romo pembimbing mengatakan lagunya nggak cocok, mending instrumental saja. Nah, ini yang mutar teman, tapi bagi saya kata pulang ini kan juga menunjukkan refleksi. Seorang frater mengatakan pergilah sejauh mungkin agar tahu artinya pulang. Jadi apakah mungkin ada hal-hal yang kiranya mungkin bisa dijelaskan? 2 hal itu. Terima kasih Romo Sabto. Oke, yang pertama tentang pengulangan, yang kedua tentang pilihan lagu. Yang pertama tentang pengulangan. Nah, kuncinya adalah latihan sekali lagi. Latihannya itu bukan latihan untuk mendengarkan lagu, tetapi lagu itu kemudian memberi efek apa pada perasaan kita. Nah, dicek lagi perasaannya dengan cara mengulangi lagi. Ingat ya, ketika di Loyola, Ignatius itu juga membaca. Dan bacaan itu diulang-ulang. Untuk ngecek perasaan dia apa, pikiran dia apa. Nah, itu yang penting. Ya, pengulangan itu untuk ngecek lagi perasaannya. Tujuannya itu. Sehingga kita semakin engage dan jelas. Oh, ini tuh maksudnya. Kemudian yang kedua tadi tentang pilihan lagu. Nah, lagu itu diputarkan untuk siapa? Untuk semua yang hadir. Ada 10 orang. Yang bilang nggak cocok siapa? Romo pembimbing. Ketika di acara apa itu? Retret. Iya. Iya. Gini ya, masalahnya lagu itu kan subjektif ya. Apakah peserta juga ada yang komplain? Tidak ada. Oh, nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada kan berarti cuma Romonya aja ya. Ya udah, didengarkan saja. Oh ya. Baik Romo, terima kasih. Jadi kan kita tidak bisa memaksa juga orang harus cocok dengan musiknya, tetapi tujuan kita
memutarkan musik itu jelas supaya yaitu membantu mereka. Dan mungkin berdasarkan pengalaman kita personal itu membantu. Dan itu ya cukup. Tapi kita nggak bisa memaksa juga orang lain harus setuju dengan itu. Gitu. Karena kan mereka punya caranya sendiri untuk mengkondisikan itu masuk dalam doa. Itu ya Mbak Santi ya. Baik Romo, terima kasih. Sama-sama. Oke, saya kembali ke kolom chat karena tadi ada yang sudah mengajukan pertanyaan dari tadi. Dari Ibu Lisa, saya mempunyai kesulitan untuk mencerna syair, otomatis terabaikan. Tapi saya lebih mudah masuk ke irama. Apakah kiatnya supaya saya juga bisa mencerna syair, supaya bisa lebih deep? Oke, supaya lebih deep. Oke, sebetulnya antara syair dan musik, sekali lagi ya, ini pengkondisian ya. Misalnya itu tidak oke, pertanyaannya kalau misalnya bagi saya ya kalau musik itu cukup, instrumental itu cukup, ya udah dicukupkan itu saja. Yang penting adalah Bu Lisa bisa mengenal yang namanya gerak-gerik batin itu. Perasaan dan pikirannya bisa dikenali. Kok aku merasa sedih ya? Nah, kemudian kesedihan itu ternyata mengajak Ibu untuk masuk pada pengalaman yang akhir-akhir ini sedang terjadi. Nah, itu. Tetapi misalnya memang belum bisa masuk ke memahami liriknya, ya tidak apa-apa, tidak usah. Karena tujuan kita bukan musiknya itu sendiri, tetapi lebih ke kita masuk ke dalam diri kita, situasi hati kita, disposisi hati kita. Kita sedang merasa apa, kita sedang berpikir apa, di balik itu ada pengalaman apa. Itu bagi saya yang penting dalam konteks ini ya, doa sebagai musik sebagai pengkondisian untuk masuk dalam doa. Oke, baik. Terima kasih. Itu Bu Lisa ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Semoga menjawab. Ini berikutnya yang resen Ibu Kristiana Alberta Wijaya. Silahkan Bu. Oke, selamat malam. Salam kenal Romo Sapo. Ya, selamat malam. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya Kristi, saya umat Paroki Tomang, Jakarta Barat. Saya juga keyboardis, pianis, dan organis. Jadi saya selain juga mendengar, saya juga bermain gitu. Nah, kalau saya sharing ya dari pandangan saya sebagai seorang musisi gitu ya. Saya tuh masih sering gini ketemu orang-orang yang mengkotak-kotakan. Ini musik duniawi, ini musik rohani. Ini musik duniawi, ini musik rohani. Bahkan saya pernah ya karena saya guru piano ya. Saya diskusi sama orang tua murid bilang gini, kami hanya mendengarkan musik rohani, tidak mendengarkan musik duniawi. Hah? Pada saat itu saya tuh sampai kepala saya muter kali ada bintang 7 keluar gitu loh. Kok bisa ya orang mengkotak-kotakan gitu loh, Rom? Apakah Romo setuju gitu ya? Musik dikotak-kotakan. Bahwa untuk healing itu hanya butuh musik rohani. Sedangkan pengalaman saya kan bermain berbagai macam genre musik ya, dengan piano dan organ gitu ya, termasuk di gereja juga. Bagi saya musik yang dibilang orang-orang itu adalah musik duniawi itu juga mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan. Ya, maksudnya gini ya. Waktu saya ikut KMK Leadership Training gitu ya, mereka memutarkan lagu Bon Jovi, It's My Life gitu kan, saya menggebu-gebu gitu Rom. It's my life, it's now or never. Itu justru saya dapat pencerahan di situ. Bahwa itu lagu bagi saya itu adalah menunjukkan bahwa saya yang maksudnya gini ya, Tuhan memberi saya hidup, tapi saya harus bertanggung jawab atas hidup saya sendiri dan tidak membiarkan orang terlalu banyak intervensi dalam hidup. Karena biarpun bagaimana hidup itu adalah amanat, maksudnya bagi saya itu saya dikasih hidup sama Tuhan. Ya kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya pada hidup itu yang saya kasih, yang Tuhan kasihkan. Itu tanggung jawab saya murni gitu loh. Jadi maksudnya istilahnya saya sendiri tuh sebenarnya gimana ya? Bahkan ada yang bilang gitu ya orang tetangga, musik itu haram. Lalu gimana musik itu bisa mempunyai itu sebut healing by music ya? Kalau musik itu haram gitu loh. Dan itu saya sampai kasihan sama teman saya gitu. Dia sampai berantem sama temannya sendiri karena ya itu dia guru, dibilang lu main apa itu haram gitu. Dia bilang, nah gimana haram, orang dia cari duitnya dari situ. Dan saya juga kalau sampai saya dibilang main musik itu haram,
saya sendiri juga pasti akan rasanya juga gimana ya. Bagi saya musik itu tidak haram gitu loh, justru kan punya kekuatan menyembuhkan, termasuk orang mengkotak-kotakan duniawi kek, rohani kek, itu dua-duanya punya musik yang menyembuhkan, maksudnya punya kekuatan untuk menyembuhkan. Lalu Romo ada pertanyaan satu lagi, apakah musik itu bisa jadi bumerang? Kan banyak ya Romo yang musik-musik yang kayak Black Sabbath, Iron Maiden yang kayaknya dikira itu musik yang menyesatkan gitu loh. Mungkin menjadi bumerang bagi pendengarnya, karena juga tahu kan The Fallen Angel itu kan adalah malaikat yang juga punya talenta musik yang luar biasa gitu. Itu sih Romo dari saya. Terima kasih. Oke. Yang disebut dengan musik itu yang kedua dulu ya, musik itu bumerang itu ya karena memang ya mungkin pertama-tama memang musiknya itu sendiri yang bisa merusak atau kita sendiri. Tetapi mungkin karena kita sendiri yang juga tidak selektif dalam memilih musik itu. Sekali lagi kita di sini pembicaraan kita bukan untuk musik itu sendiri ya. Meskipun Ibu juga pemusik, tapi tujuannya adalah musik ini menjadi sarana, menjadi ruang perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Dan ini membantu kita yang namanya tadi memulihkan semangat keheningan tadi melalui musik. Artinya kita masuk dalam kerinduan terdalam kita sebagai manusia. Dan kita sadar kita diciptakan oleh Tuhan juga. Nah, itu yang penting. Itu yang harus dipegang. Lalu kemudian yang pertama tadi, bagi saya kok penjelasannya lebih ini ya. Ada ruang privat dan ada ruang publik. Seperti saya jelaskan tadi, ruang publik. Kalau dalam gereja itu kan memang kita punya musik-musik liturgi. Dan itu kan musik-musik yang memang sudah ada dalam tradisi gereja. Dan itu harus kita hargai. Dan kita harus hormati itu. Lalu kemudian tadi dalam ruang-ruang privat ya kita boleh kok menggunakan lagu apapun asal itu membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. It's okay juga. Tetapi artinya ya itu juga membantu kita untuk masuk juga dalam komunitas iman itu. Juga kita juga jangan kemudian menyalahkan kok kamu nggak menggunakan musik-musik populer malah menggunakan musik-musik tua Gregorian. Nah itu kita juga menjadi salah karena itu kan ruangnya kan ruang sangat private. Termasuk Ibu tadi ketika mendengar Bon Jovi tadi, ya itu kan sangat-sangat unik, sangat-sangat apa ya, personal sekali. Dan juga tidak bisa digeneralisasi dan juga tidak bisa disalahkan. Artinya itu harus diterima dan disyukuri. Karena itu membantu. Nah, karena itu membantu. Sekali lagi ini sarana. Nah, ini. Tapi kita harus lihat konteksnya ya. Kalau kita berada dalam ruang-ruang publik, artinya dalam doa-doa liturgi ya kita harus menghormati karena kita hidup dalam gereja ya, gereja Katolik Roma. Itu Ibu. Itu cukup ya? Iya cukup. Terima kasih ya Romo. Ya, mari. Masih ada dua lagi ya. Ibu Monica yang keempat ini, yang raise hand ini. Ibu Monica. Malam Romo. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau nanya nih Romo. Saya itu tadi itu menarik karena lagu itu kan membantu kita untuk membantu sebagai sarana kita mengkondisikan diri untuk berdoa gitu kan Romo ya gitu. Nah, saya itu tipe orang yang ketika saya berdoa, ketika saya mendengarin musik nih Romo gitu kan. Untuk misalnya untuk berdoa atau apa sih istilahnya merenung pada hari ini saya ngapain gitu. Nah, itu kan mungkin kalau orang lain kan bisa berdoa dengan maksudnya berdoa gitu ya Romo. Nah, tapi kan ada beberapa orang seperti saya itu justru ketika saya mendengarkan musik itu saya lebih suka doa itu saya tulis gitu loh Romo gitu. Jadi nggak kayak kita berdoa berdoa seperti kita berdoa pada umumnya gitu kan Romo atau apa gitu. Tapi lebih keluar itu dituliskan gitu dan tuh bisa ibaratnya tuh keluar semua gitu. Nah itu apakah kalau ada yang seperti itu tuh gimana tuh Romo gitu? Maksudnya kayak saya gitu kan kalau kayak Romo atau yang lainnya itu kan ketika dalam
suasana hening, mendengarkan musik dan kondisi itu berdoa ya seperti kita berdoa biasa gitu kan Romo gitu. Nah, tapi kalau ada beberapa orang yang justru dia lebih suka atau lebih bisa itu doa itu jadi kayak ditulis gitu loh Romo. Dan itu salah satunya tuh saya gitu. Nah, itu tuh gimana tuh? Karena nanti kalau misalnya ini harus berdoa, apalagi kalau apa tuh pengkondisian pertama tuh apa tadi Romo, ruangan gelap gitu. Saya tuh kalau ruangan gelap malah jadi takut gitu. Jadinya kan malah jadi ke distract tuh gitu. Nah, itu gimana tuh Romo gitu? Oke, gitu ya. Sekali lagi ini pengkondisian ya. Pengkondisian itu harus membantu orang. Jadi latihan rohani ini sangat-sangat personal, dan latihan rohani ini kan dibimbing oleh pembimbing. Satu retretan itu mendapat satu pembimbing. Oleh karena itu, seorang pembimbing harus mengenali siapa retretannya, keunikan-keunikannya juga, sarana-sarana yang bisa digunakan untuk membantu orang ini berjumpa dengan Tuhan. Ketika sarananya itu misalnya musik tidak membantu, ya nggak bisa digunakan. Sederhana sekali. Ibu terbantu dengan cara menulis, ya sangat dianjurkan. Nah itu yang menarik dari latihan rohani, dan prosesnya sungguh-sungguh personal dan mengakomodasi setiap orangnya. Itu kemudian yang membuat orang itu senang melakukan latihan rohani, termasuk saya juga, karena bagi betapa personal. Tidak ada ada pedoman umumnya, tetapi pembimbing rohani itu punya hak untuk kemudian membuat suasana retret itu menjadi sangat kondusif untuk retretannya itu dan menjadi sangat personal. Begitu Ibu. Jadi ini bukan masalah musiknya, tetapi ini masalah pengkondisiannya, masalah sarana yang digunakan, dan sarana itu harus membantu. Termasuk juga tadi ya, kalau misalnya musik gak membantu ya gak usah digunakan. Gitu Ibu. Oh, enggak, maksudnya tuh kalau misalnya doa pribadi gitu loh Romo. Itu kan kayak tadi tuh awal-awal nih apa yang kita rasakan ketika mendengarkan musik gitu kan Mo gitu. Iya. Nah, itu ketika kita doa pribadi gitu, itu kan kalau saya tuh malah kalau dengerin musik tuh jadi membantu untuk mengeluarkan pikiran di dalam doa itu, menulis gitu loh Romo, gitu. Oke, artinya gini toh. Berarti bukan dengan musik toh, dengan menulis toh. Iya, sih. Iya, itu kan sarana Ibu. Musik itu kan sarana, menulis juga sarana. Gitu. Iya, jadi gitu. kalau misalnya musik gak membantu, gak usah digunakan musiknya, langsung aja menulis. Oh iya. Oke. Ya, makasih Romo penjelasannya. Ibu, gitu. Jadi kalau misalnya Ibu sudah memang punya ruang afektif untuk itu, dengan menulis saja sudah membantu hati Ibu untuk terbuka, ya silakan dilanjutkan. Memang ada beberapa orang ketika megang pulpen saja, dengan buku saja sudah menjadi hening. Iya itu kan, betapa uniknya ya manusia. Oh jadi itu sarana itu menjadi personal gitu ya Romo ya. Belum tentu kalau misalnya untuk yang lain musik itu oke, untuk saya oke itu belum tentu berarti ya Romo. Iya betul Ibu. Dan tadi itu yang kita sampaikan. Jadi ya pengkondisian ini kan seperti itu. Oleh karena itu latihan rohani sangat-sangat personal. Begitu Bu Monica. Ya makasih Romo. Ya, oke Bu, sama-sama. Saya paham. Oke, iya. Oleh karena itu sesi kita ini kan kemarin ada healing by sharing, healing by journaling juga, atau healing by music. Ini kan cuma sarana saja. Itu. Begitu. Baik, nampaknya waktu sudah berjalan terus. Ini Romo masih mau satu lagi atau? Satu lagi siapa ini? Kita cukupkan di sini. Ini Pak Juwarto. Oke, Pak Juwarto. Sudah tadi Romo. Oh sudah. Masih ada masih. satu lagi. Novia tadi masih ada satu nampaknya. Satu lagi? Sudah tadi yang raise hand itu Ibu Monica sudah. Oke. Ini yang dari chat masih ada satu, bisa dibacakan atau sudah selesai? Sudah. Tadi udah Ibu Monica tadi. Oh baik. Baik, kita kasih jempol buat Romo Sabto ya, yang topiknya sangat menarik pada malam hari ini. Nah, terima kasih Romo, mungkin saya sedikit untuk merangkum dari tadi yang Romo sampaikan.
bahwa musik hanyalah salah satu sarana untuk mengetahui disposisi hati. Khususnya kalau hati-hati yang sedang galau ya, yang sedang butuh healing tadi itu ya Romo ya. Kemudian musik menjadi sarana untuk masuk dalam kesadaran perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Jadi seperti yang Romo sampaikan tadi bahwa ini musik itu bukan healingnya, tapi ini sarananya untuk menuju healing, sang sumber healing gitu ya, itu Tuhan sendiri. Gitu ya Romo ya. Yang ketiga adalah penyembuh yang utama adalah Tuhan sendiri yang bisa ditemukan dalam keheningan batin. Kemudian satu lagi bahwa pengulangan lagu digunakan untuk mengetahui apakah sudah ada perubahan dalam disposisi batin. Kalau awalnya mungkin masih galau, tapi setelah diulang lagi, oh aku sudah nggak apa-apa ya, sudah cukup gitu ya Romo ya. Ya kira-kira begitu, mungkin Romo bisa memberi closing statement sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini. Oke, saya juga berterima kasih. Bagi saya yang penting itu adalah ini musik menjadi sarana perjumpaan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, untuk mengenali musik-musik apa yang cocok, yang mampu mengkondisikan kita perlu ya latihan, perlu banyak mendengarkan musik juga. Sehingga kita semakin, ya itu yang dikatakan Romo Niko tadi, ini sarana untuk mendidik hati kita. Karena itu menjadi apa ya, menjadikan doa kita tuh menjadi doa yang afektif. Dan kemudian afektivitas yang sudah terbangun tuh membuat pelayanan kita juga jadi efektif. Tidak sekedar doing something, tetapi kita berani being with others, menjadi hadir bersama mereka. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Romo Sabto untuk closing statement-nya yang luar biasa. Ibu, Bapak, Suster, Romo juga karena hari sudah semakin malam, kami juga paham Romo masih punya pekerjaan lain, menemani para calon Romo, yaitu frater-frater. Nah, maka kita akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di acara berikutnya Senin kedua. Bu, maaf, mau nanya, itu Romo tadi kan ada buku siapa itu Romo yang Berry itu yang berdoa dengan jujur itu dijual umum atau gimana ya Romo? Bisa dibeli di toko buku online. Kanisius ada juga online, toko buku Petro itu ada. Iya. Gitu. Judulnya apa Romo? Berdoa dengan jujur. Berdoa dengan jujur. William Berry. Ya, makasih Romo. Ya, sama-sama Ibu. Ya, baik. Kita tutup dengan doa. Mohon Pak Juwarto bisa berdoa sekalian minta berkat dari Romo. Baik, Romo, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita syukuri berkat Tuhan dalam perjumpaan kita hari ini dan juga kita mohon berkat untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan dan penyembuh sejati, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, atas perjumpaan kami pada malam hari ini. Allah Bapa, Engkau mengutus kami di tengah dunia dengan segala hiruk pikuk dan kebisingannya. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarkan sabda-Mu di dalam segala kegaduhan. Bantulah kami agar kami dapat menemukan Engkau dalam segala hal, dan akhirnya kami juga mampu menemukan kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami untuk memuji dan meluhurkan nama-Mu. Di dalam segala kerapuan kami, kiranya Engkau senantiasa menyertai gerak langkah hidup kami, hingga kami mampu
menimbang dan memilih yang baik bagi perusahaan kami di tengah dunia. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh diperkaya oleh Romo Sabto dan juga oleh sharing dari teman-teman kami. Semuanya itu semakin meneguhkan dan menguatkan langkah kami menuju hari esok yang lebih baik lagi. Tuhan, sebentar lagi kami akan undur diri dari perjumpaan ini. Sekali lagi kami mohon berkat-Mu juga bagi Romo Sabto dalam perutusannya. Berkatilah juga kami di dalam perutusan kami masing-masing. Dan biarlah malam hari ini kami boleh beristirahat dalam perlindungan kuat kuasa tangan-Mu. Dan besok pagi boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru untuk memuji dan meluhurkan nama-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kuatkanlah kami dengan berkat-Mu melalui gembala kami, Romo Sabto. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang dikasihi, seluruh pekerjaan dan pelayanan saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Matur nuwun. Berkat dalam. Semua terima kasih. Sangat Romo, berkati Romo. Terima kasih. Terima kasih panitia. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semangat. Terima kasih semuanya. Amin. Baik. Romo